gimana kemarin hasil kimianya kalian ulangan? Nggak tahu. Oh gitu ya. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Halo guys. Halo Bandung. Apaan Tim? Kamu nyanyi? Enggak. Baru tahu. Oh sih. Kalian tahu nggak sih tentang itu loh, Bandung Lautan Api? Bandung Lautan Api? Iya, Bandung Lautan Api. Oh iya, dulu pada Oktober 1945 tentara sekutu Amerika datang ke Bandung untuk menguasai kantor-kantor yang penting di Bandung. Oh gitu ya. Iya. Tapi tuh pasukan kita pada ngelawan nggak sih? Iya dong, pokoknya semua badan-badan pejuang tuh ikut melawan sekutu. Tapi tiba-tiba pada tanggal 21 November 1945 ada ultimatum dari sekutu. Isinya apaan, Yes? Pihak Indonesia mengosongkan kota Bandung bagian utara paling lambat tanggal 29 November 1945. Loh, bagian utara. Iya, katanya tuh dulu Bandung dibagi menjadi dua, bagian utara sama bagian selatan. Lah, terus ultimatumnya tuh bagaimana? Nah, soal ultimatum itu udah pasti rakyat Indonesia menolak. Dan yang pasti mereka banyak yang bentrok senjata dengan para sekutu. Iya kah? Senjata kita dulu kan masih belum memadai kan, guys? Iya, dan akhirnya Bandung Utara berhasil dikuasai sekutu. Oh iya guys, sejak tanggal 24 Januari 1946 itu Tentara Keamanan Rakyat resmi diubah menjadi Tentara Republik Indonesia loh. Tapi kan masih ada Bandung Selatan, itu gimana kabarnya? Nah, sekutu lagi-lagi mengirim ultimatum pada tanggal 23 Maret 1946. Pasti itu disuruh ngosongin Bandungnya itu. Guys, tapi kali ini pemerintah RI memerintahkan para pejuang untuk mematuhi ultimatum tersebut. Berarti Bandung menyerah dong? Kayaknya sih gitu. Tapi mereka punya rencana lain. Rencana apaan? Sebentar, tadi katanya mau naik empal. Itu setelah dapat perintah seperti itu, Panglima TNI Kolonel Abdul Haris Nasution langsung mengadakan musyawarah sama para pejuang. Akhirnya mereka sepakat untuk mengikuti keputusan pemerintah. Begitu banyak cerita. Terus katanya lagi hujannya itu biar sekutu nggak bisa nguasain Bandung Selatan. Oh iya ngerti. Jadi kan udah dibakar tuh Bandungnya tuh. Terus tuh pasti bakal hancur kan semuanya. Pasti mereka nggak bakal bisa nguasain Bandungnya itu. Iya, emang gitu. Ya selalu guys. Nah, dari itu makanya disebut Bandung Lautan Api. Oh. Tapi rakyatnya tuh melakukan perlawanan pakai teknik apa ya? Gerilya. Oh, teknik itu ya? Iya. Jadi mereka nggak bener-bener menyerah gitu ya guys? Iya, katanya ada yang mau rela mati berjuang. Siapa itu? Muhammad Toha. Itu ngeri banget ya berarti? Iya, ngeri. Ngeri banget memang sampai hancur tahu. Sampai Makanya haus. disebutnya Bandung Lautan Api. Iya. Oh, gara-gara itu ya berarti? Iya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dadah. Sekarang sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 2
ingin menceritakan tentang pertempuran Sanga-Sanga di Kalimantan Timur. Perkenalkan, nama saya Aprit Halriana. Nama saya Wirandani. Nama saya Sendian Tenora. Nama saya Rizka Melda. Dan saya Anita Maisari. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa Sanga-Sanga di Kalimantan Timur. Peristiwa Merah Putih Sanga-Sanga di Kalimantan Timur. Peristiwa Merah Putih Sanga-Sanga di Kalimantan Timur berawal ketika Belanda menguasai Sanga-Sanga. Ketika tentara Belanda datang, yaitu tentara Nisca. Mereka datang ke Sanga-Sanga karena di Sanga-Sanga kaya akan sumber minyaknya. Hal tersebut membuat rakyat Sanga-Sanga bersikeras untuk mengusir tentara Belanda tersebut. Mereka melakukan perlawanan sehingga para pejuang mengadakan rapat dan tercetuslah rencana merebut gedung senjata Belanda dengan cara rakyat Sanga-Sanga melakukan perlawanan dengan mengusir para pejuang dan mengadakan rapat, dan tercetuslah rencana untuk merebut gedung senjata Belanda dengan cara mengalihkan perhatian penjajah kepada berbagai keramaian kesenian daerah Sanga-Sanga pada tanggal 26 Januari 1947. Di tengah keramaian, para pejuang membagikan senjata dan amunisi untuk merebut kekuasaan. Pada pukul 3 WITA dini hari pada tanggal 26 Januari 1946. Dan pejuang pun berhasil pada jam 9 WITA di kota Sanga-Sanga yang dikuasai oleh pejuang, ditandai dengan diturunkannya bendera Belanda di Sanga-Sanga Muara oleh Laksana. Bendera Belanda yang terdiri dari 3 warna, yaitu merah, putih, dan biru. Sehingga warna biru pun dirobek dan tersisanya tinggal warna merah dan putih. Dan dinaikkan kembali bendera yang warnanya merah dan putih. Dan dimulailah upacara yang dihadiri oleh para pejuang seluruh masyarakat dan berteriak merdeka. Sebagai tanda peringatan perjuangan di Sanga-Sanga, dibangunlah momen perjuangan, terukir nama-nama pejuang yang gugur pada saat itu. Peristiwa tersebut diperingati sebagai peristiwa perjuangan Merah Putih Sanga-Sanga 27 Januari. Peristiwa Merah Putih Sanga-Sanga berawal ketika tentara Belanda Nice pada tahun 1945 menguasai Sanga-Sanga yang akan sumber. Pada tahun 1889 telah ditemukan cadangan minyak bumi terbesar di Kalimantan, sehingga tahun 1897 Belanda melakukan penyebaran pertama di Sanga-Sanga. Sejak itu mereka banyak memompa minyak mentah dari sumur Matelda dan sumur lapangan Lois untuk menunjang pembangunan negeri Belanda. 2 orang pegawai PBM atau perusahaan minyak yang di tahun semasa Perang Asia Pasifik berhasil dibebaskan meskipun dalam kondisi memperhatikan. Orang pegawai PBM atau perusahaan minyak yang ditahan semasa Perang Asia Pasifik berhasil dibebaskan meskipun dalam kondisi memperhatikan. Akan melanjutkan presentasi dari Anita Mayasari. Para perantau Jawa masih ingin ketika mereka sampai disangkut oleh Jepang. Waktu masa itu, wanita-wanita dijadikan wanita penghibur oleh tentara Jepang. Mayen George Watson dari Australia dan Laksada Forest Royal dari Amerika saat bergabung melakukan pembalasan atas Pulau Kalimantan. Pemuda-pemuda ditarik buat laskan Jepang pada usia 14-17 tahun. Jepang bersama-sama berlatih dalam mempertahankan Asia Timur Raya.
Saya akan melanjutkan presentasi dari Rizka Amelda. HP-nya Prin. Pada tanggal 1 Juli 1945, pasukan Australia mulai mendarat di pantai Balikpapan. Pasukan Jepang sudah tidak berdaya lagi. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerang tanpa syarat bom sekutu di Hiroshima dan Nagasaki. Ada selebaran dari tentara Australia kepada tentara Jepang untuk menyerah. Sangat-sangat diduduki oleh Batavia Infantry 2/25 Australia pada 11 September 1945. Gambar memperlihatkan ketika pasukan itu membongkar perlengkapan perang mereka. Rakyat setempat turut sibuk membantu pendaratan perlengkapan pasukan Australia dari Batavia Infantry di Sanga-Sanga pada 11 September 1945. Ketinggian Gunung Merah ini sangat menguntungkan dan mendukung serangan pasukan BPRI kepada kapal-kapal musuh yang mencoba mendekati Menara Sanga-Sanga. Dihandil 12 rumah Pak Marta untuk menampung pejuang yang terluka dalam kemunduran, dibakar dan dihancurkan sampai habis. Sekian penjelasan dari kami tentang pertempuran Merah Putih Sanga-Sanga di Kaltim atau Kalimantan Timur. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Senli Antinora. 1. Pahlawan Suemiran, NPU, pejuang BPKI Sanga-Sanga kelompok Kanil Belanda. 2. Suhartoyo, pejuang BPKI Sanga-Sanga kelompok Distrik Luis, Tanjung Unak dekat Anggana, tempat kapal-kapal Belanda menembak pertahanan pejuang. Perkenalan lagi. Iya. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1 akan memperkenalkan nama saya Adelia Putri Wulandari. Saya Siti Nur Hasanah. Saya Natasha Lovianini Putri. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pertempuran 5 Hari di Kota Semarang. Suara dentum, meriam, dan retantan senjata menggema di seputaran Tugu Muda Senin 14-19 Oktober 1945. Sejumlah pemuda berlarian menghadang para tentara Jepang. Meski hanya bersenjatakan bambu runcing, mereka tak gentar melawan penjajah yang membawa senjata api. Ribuan pemuda bangsa pun gugur dalam pertempuran tersebut. Isak tangis terdengar dari keluarga yang ditinggalkan. Bojoku, 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 ungkap seorang ibu sembari menangis melihat jasad suaminya yang gugur melawan tentara Jepang. Itulah sedikit cuplikan teatrikal pertempuran antara pemuda kota Semarang saat melawan para tentara Jepang. Drama teatrikal yang ditampilkan untuk menyerang peristiwa bersejarah yakni pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa itu terjadi pada 14 Oktober hingga 18 Oktober 1945. Pada saat itu Jepang enggan menyerahkan senjatanya pasca proklamasi kemerdekaan sehingga terjadilah perlawanan antara pemuda kota Semarang dan para tentara Jepang. Drama tersebut pun menyebut perharian ribuan mata penonton. Mereka memandai seputaran Tugu Muda meski disampaikan setiap tahun. Para penonton pun selalu menunggu drama teatrikal tersebut seperti Rudi Wicaksono. Dia mengaku sudah pernah menonton drama tersebut namun tidak bosan untuk kembali menyaksikannya. Pertunjukannya selalu membuat deg-degan, ucapnya. Menurut Rudi, tontonan ini juga sebagai bahan edukasi bagi anaknya terkait perjuangan para pemuda melawan penjajah. Selain itu, juga menjadi hiburan bagi masyarakat. Peningkatan pertempuran 5 hari di Semarang diawali dengan upacara. Wali Kota Semarang, Hendra Prihadi, menjadi inspektur upacara dan diikuti oleh para tim Polri, organisasi perangkat daerah atau OPD Kota Semarang, para taruna dan siswa-siswa Kota Semarang.